kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Perlu diketahui, ibadah PT sore ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Heti Lumintang Rawis. Untuk itu, saya undang berdiri, kita nyanyikan Mars PT. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami sebagian dari anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita masuk pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami persekutuan Taruna pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami, berikan kemampuan kepada kami untuk menghayati akan firman yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini
diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10. Esra 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Mekrayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pineas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah, Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Sabda Bina Taruna untuk pembacaan kita pada sore hari ini diberi judul pertemanan yang saling mendukung atau pertemanan yang saling menopang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat akan uraian dari Sabda Bina Taruna masih berkaitan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan minggu yang lalu. Dari pemahaman teks atau pemahaman konteks dan teks pada sore hari ini, adik-adik masih mengingat dikatakan bahwa kitab Esra diambil dari nama penulis dan tokoh kitab Esra sendiri. Kitab Esra diperkirakan ditulis pada tahun 330 sebelum Masehi dan diyakini menjadi bagian dari kitab Tawari dan Nehemia, karena kitab Esra mengungkapkan peristiwa pemulihan Israel ke negeri asal mereka setelah pembuangan dan pembangunan kembali rumah Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 538 sampai dengan 516 sebelum Masehi. Saat Yehuda merupakan bagian kecil dari wilayah Persia yang besar. Semua kegiatan dan keputusan berkaitan di dalam kehidupan baik politik maupun keagamaan. Dan pada waktu itu
kekuasaan dan kebijaksanaan Persia. Kekuatan Babel berkurang karena Babel dikuasai oleh Raja Persia. Kores selaku pendiri kerajaan adalah raja yang bijaksana. Dialah yang memperkenankan bangsa-bangsa yang dibuang oleh pemerintah Babel untuk pulang kembali ke tanah air mereka. Tidak hanya mengembalikan bangsa-bangsa yang terbuang tersebut, ia juga memberi otonomi atau kekuasaan kepada penguasa setempat walaupun kendali pemerintahan masih dikendalikannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 535 sebelum Masehi, Kores mengizinkan beberapa kelompok orang Yahudi kembali ke Yehuda dan memberi dana untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Dalam situasi politik di Timur Tengah yang sedang bergejolak melatar belakangi kembalinya dan pemulihan orang Yahudi dari pembuangan yang dipimpin oleh Esra. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Esra yang kembali ke negerinya. Yerusalem memiliki semangat akan usahanya untuk membangun rumah Tuhan sesuai dengan maklumat atau perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores. Raja Kores yang mengizinkan semua bangsa yang dibuang ke Babel untuk kembali ke negerinya. Tidak hanya mendapat izin, tapi Esra juga memperoleh dukungan yang sangat luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bacaan kita pada sore hari ini, ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu keberangkatan Esra pulang untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. Dalam rencana tersebut, maka Esra didukung dan ditopang oleh raja. Di ayat 6b, raja mendukung setiap kebutuhan Esra. Karena hal ini, Tuhan memakai raja untuk rencananya melalui Esra. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 7 sampai dengan 10, rombongan yang kembali bersama Esra adalah para imam, orang Lewi, penyanyi, penutup gerbang, penutup pintu gerbang, dan budak di bait Allah. Semua kembali ke Babel untuk bersama membangun dan memulihkan kondisi Yerusalem yang telah hancur. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan dalam suatu tugas
kita tidak hanya dari kecakapan seseorang, tidak hanya keberhasilan oleh kepintaran kita untuk berbicara. Dukungan yang diberi oleh orang-orang yang menopang tugas tersebut juga yang menjadi penentu. Esra mendapat dukungan dari raja, dan raja memberi Esra segala yang diinginkannya. Ini membuktikan bahwa adanya hubungan yang baik antar raja dan Esra, dan hubungan yang saling menopang, karena tanpa dukungan yang diberikan, sulit bagi Esra untuk melakukan pemulihan di Yerusalem. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita dapat melihat kehidupan Esra adalah teladan yang baik untuk kita ikuti. Mari kita perhatikan dengan seksama apa yang telah dilakukan Esra seperti tercatat pada Nats hari ini. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang tekad Esra untuk meneliti dan ketika mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Ia lebih dahulu melakukan dan mempraktikkannya di dalam keseharian kehidupannya. Kemudian barulah ia mengajarkannya kepada bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan kita pada sore hari ini, jangan kita hanya mendengar dan membaca saja, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa judul pembacaan kita, renungan pada kita. Mari pertemanan yang menopang atau menolong sesama kita. Adakah di antara kita, adakah di antara adik-adik yang sudah saling menopang satu dengan yang lain? Adakah di antara kita adik-adik yang sudah boleh membantu orang lain yang mungkin sangat membutuhkan pertolongan? Apalagi pada saat sekarang ini, saat yang sangat-sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Kita sangat membutuhkan topangan orang lain, membantu kita yang sangat berkekurangan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar, melihat orang-orang di seberang sana, ya, mereka saling membantu satu dengan yang lain. Jangankan mungkin kita membantu menolong, kalau mungkin kita pergi beribadah, mungkin ada yang tidak ada tumpangan, akhirnya kita tidak jadi beribadah. Tetapi lewat firman Tuhan kita pada sore hari ini, mari di dalam kehidupan kita
jika kita benar-benar menghayati akan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Bukankah seharusnya demikian kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan? Panggilan hidup kita sebagai garam dan terang di dunia yang gelap ini. Bukan hanya fasih saat mengajarkan kebenaran, bukan karena kita hanya melihat, karena kita mempunyai segala-segalanya, mempunyai harta dan kekayaan, kita tidak melihat apa dengan tetangga kita, apa teman kita yang bisa menolong, yang bisa ditolong. Tetapi kita pun harus menghadapi keberanian, kebenaran. Seperti Esra mengajarkan firman, ia terlebih dahulu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Esra ini juga ya, bukan karena dia hanya mendengar dan membaca, tapi dia melakukan dulu di dalam kehidupan dirinya sendiri. Setelah dia melakukan, baru dia menerapkan itu kepada teman-teman atau kepada orang yang lain. Sudahkah firman Tuhan itu benar-benar diwujudkan dalam perilaku kita? Tentu setiap orang memuliakan Bapa di sorga ketika mereka mendapati bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan itu telah hidup dalam perilaku keseharian kita. Hiduplah dalam kebenaran, supaya dengan demikian hidup kita memuliakan Allah. Dalam kehidupan ini, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, hubungan yang terjadi antara sesama saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena hubungan membangun, inilah sesungguhnya bahwa kehidupan yang harmonis di antara sesama kita. Itulah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan berkati akan kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini kita menaikkan puji dan syukur, mengucap banyak terima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami, di mana kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua, mampukan adik-adik kami untuk melakukan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti dalam judul bahwa kami semua saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tetapi mari ya Tuhan, ajar kami agar supaya kami boleh mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, hamba berdoa akan kehadiran adik-adik kami di dalam persekutuan ibadah pada sore hari ini.
Engkau akan berkati mereka Tuhan. Ajar mereka agar supaya mereka boleh melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat adik-adik kami yang mungkin sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir ya Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka, berikan kuasa mereka, berikan roh kepintaran kepada mereka agar supaya mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan dan mereka boleh berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Dan mereka boleh melanjutkan pendidikan tingkat atas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu pula sebentar lagi adik-adik kami akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat pada mereka, roh untuk kemauan belajar ya Tuhan, agar supaya mereka boleh melakukan pelajaran mereka dengan sungguh dan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam surga. Kami berdoakan orang-orang tua ya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan senantiasa menyertai akan memberkati akan kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga bagi pelayan-pelayan ya Tuhan, biarlah mereka boleh saling bergandengan tangan dari pengurus ke pelayan agar supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan pelayan persekutuan taruna. Engkau akan berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan keberadaan gereja kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan. Mungkin sebentar lagi kami akan beribadah semua di gereja, adik-adik kami semua Tuhan. Kami sangat merindukan untuk kami bersekutu di gereja ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa menyertai. Dengan keberadaan keterbatasan kami pada saat ini ya Tuhan. Dengan adanya pandemi COVID Corona ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Engkau jauhkan, enyahkan itu semua. Agar supaya adik-adik kami ini boleh bebas untuk datang beribadah, bersekutu di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa akan keberadaan ketua majelis kami, keenam pelkat, majelis-majelis, gawai kantor, semua Tuhan yang boleh terlibat, yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sekali lagi. Seluruh keberadaan adik-adik kami ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, syukur kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya Tuhan juga menjamah bagi orang-orang yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah mereka. Kami tidak bisa tuturkan satu persatu. Tapi kami meyakini bahwa kuasa Tuhan senantiasa di tengah-tengah keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh sempurna. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah akan segala kesalahan kami. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada persembahan. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha murah, yang telah mengaruniakan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia menolong kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadilah persembahan ini menjadi berkat untuk orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah itu, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai.